Halo sahabat, kenalan yuk dengan 25 nabi dan rasul yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Yang pertama adalah Nabi Adam alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam dari tanah sahabat, kemudian meniupkan ruh ke dalamnya. Nabi Adam alaihi salam diberi pengetahuan tentang semua nama dan mengajarkan ilmu kepada malaikat. Ini adalah awal mula penciptaan manusia. Yang kedua adalah Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris alaihi salam dikenal dengan kebijaksanaannya, adalah salah satu nabi yang diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda keagungan dan rahmatnya. Dan yang ketiga adalah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam kita sudah hafal ya kisah tentang bahtera dan banjir besar ya. Setelah kaum Nabi Nuh alaihissalam menolak untuk mengikuti ajarannya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat kapal besar. Banjir besar menenggelamkan seisi bumi, tetapi Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya yang beriman selamat dari banjir besar itu. Kemudian sahabat, yang keempat adalah Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam diutus kepada kaum Ad yang sombong. Mereka dihancurkan oleh angin kencang yang mematikan karena keingkaran mereka. Selanjutnya sahabat, yang kelima adalah Nabi Saleh alaihissalam. Kaum Samud meminta mukjizat kepada Nabi Saleh alaihissalam dan Allah azza wa jalla mengeluarkan seekor unta betina dari batu. Unta tersebut menjadi tanda keagungan Allah, tetapi mereka kemudian membunuhnya, menyebabkan azab menimpa mereka. Kemudian yang keenam sahabat, beliau adalah bapaknya para nabi, beliau adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Raja Namrud memerintahkan untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam hidup-hidup. Tetapi Allah menyelamatkannya, membuat api menjadi dingin dan aman bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan tentu banyak sekali mukjizat-mukjizat lainnya yang diperoleh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai panutan para nabi kemudian. Selanjutnya yang ketujuh adalah Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam diutus kepada kaum Sodom dan Gomora yang melakukan kemaksiatan. Allah azza wa jalla menurunkan hujan batu dari langit untuk menghancurkan kaum tersebut setelah mereka menolak bertaubat. Nauzubillah ya sahabat. Nah, selanjutnya yang kedelapan adalah Nabi Ismail alaihissalam. Kita tahu bahwa Nabi Ismail alaihissalam ini adalah putra tercinta Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam yang saleh. Sebagai ujian keimanan tentunya. Ketika Ibrahim akan menyembelihnya, Allah mengganti Ismail dengan seekor domba. Allah hanya menguji keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang kesembilan adalah Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak alaihissalam adalah putra kedua Nabi Ibrahim dan penerima wahyu, meneruskan dakwah ayahnya di wilayah Palestina. Selanjutnya sahabat, yang ke-10 adalah Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam sangat berduka ketika putranya Nabi Yusuf alaihissalam hilang setelah dibuang oleh saudara-saudaranya. Dia tetap sabar dan terus berdoa agar Yusuf kembali. Dan subhanallah mereka dipertemukan akhirnya di Mesir ketika Nabi Yusuf alaihissalam menjadi bendahara Mesir. Kisah selanjutnya nanti kita akan bahas ya sahabat semua. Kemudian yang ke-11 adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi Raja Mesir tentang 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kekeringan yang menyebabkan dirinya diangkat sebagai penasihat kerajaan. Banyak sekali kisah Nabi Yusuf yang sampai saat ini sangat terkenal. Nah, selanjutnya yang ke-12 adalah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam diuji oleh Allah Ta'ala dengan kehilangan harta, keluarga, dan kesehatannya. Namun, kesabarannya membuat Allah Ta'ala memberikannya kesembuhan dan kenikmatan kembali, bahkan berlipat-lipat. Kemudian yang ke-13 adalah Nabi Syuaib alaihissalam.
Nabi Syuaib alaihissalam diutus kepada kaum Madian yang terkenal karena kecurangan mereka dalam timbangan dan kezaliman terhadap sesama. Ketika mereka terus-menerus menolak ajaran Syuaib, Allah menurunkan gempa dahsyat yang meluluhlantakkan mereka. Kemudian Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam diutus untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan Fir'aun. Saat mereka dikejar oleh pasukan Fir'aun, Nabi Musa alaihissalam atas izin Allah membelah Laut Merah sehingga Bani Israel dapat melarikan diri dan pasukan Fir'aun tenggelam ketika laut kembali menyatu. Insya Allah kisah ini nanti kita akan bahas lagi ya sahabat. Kemudian yang ke-15 adalah Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam adalah saudara Nabi Musa alaihissalam. Nabi Harun adalah pendamping dalam berdakwah kepada Fir'aun dan Bani Israel. Harun dikenal sebagai nabi yang bijaksana dan fasih berbicara, membantu Musa menyampaikan wahyu kepada kaumnya. Selanjutnya yang ke-16 adalah Nabi Zulkifli alaihissalam. Nabi Zulkifli alaihissalam dikenal karena kesabarannya yang luar biasa dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Azza wa Jalla. Beliau tidak pernah marah atau putus asa meskipun diberi ujian berat oleh kaumnya. Selanjutnya yang ke-17 adalah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam dikenal karena keberaniannya saat mengalahkan raksasa Jalut dengan sebuah ketapel kecil. Ini adalah mukjizat besar yang membuatnya dikenal sebagai pahlawan Bani Israel dan kemudian Allah mengangkatnya sebagai raja dan nabi. Kemudian selanjutnya adalah putra Daud yang sangat terkenal di muka bumi, yakni Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam diberi kemampuan oleh Allah untuk menguasai jin, manusia, dan hewan. Masya Allah ya sahabat, salah satu mukjizatnya adalah ia dapat berbicara dengan burung dan memerintahkan angin serta jin untuk membantunya dalam berbagai tugas. Nabi Sulaiman adalah nabi terkaya sepanjang zaman. Kemudian selanjutnya adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam diutus untuk mengajak kaum Bal kembali kepada penyembahan Allah Azza wa Jalla. Namun mereka menolak dan tetap menyembah berhala. Nabi Ilyas memperingatkan mereka akan azab yang akan datang jika mereka tidak bertobat. Namun kaum Baal tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Ilyas alaihissalam. Yang ke-20 sahabat selanjutnya adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Beliau melanjutkan dakwah Nabi Ilyas setelah wafat. Beliau terus menyampaikan ajaran tauhid kepada kaumnya dengan sabar walaupun menghadapi banyak rintangan. Yang ke-21 sahabat adalah Nabi Yunus alaihissalam. Kisah Nabi Yunus ini juga sangat terkenal hingga doa Nabi Yunus masih terlafal hingga hari ini. Kita mungkin sudah hafal ya dengan La ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Masya Allah ya doa Nabi Yunus. Sampai hari ini masih terus berkumandang sahabat. Nabi Yunus alaihissalam mencoba melarikan diri dari tugas dakwahnya. Namun Allah Azza wa Jalla menegurnya dengan menenggelamkannya ke laut dan menelannya dalam perut ikan paus. Nabi Yunus terus berdoa dalam perut ikan paus dan terus bertaubat kehadirat Allah hingga beliau dikeluarkan oleh Allah dan kembali berdakwah kepada kaumnya. Yang ke-22 sahabat adalah Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam berdoa kehadirat Allah agar diberi seorang keturunan meskipun usianya sudah sepuh. Allah mengabulkan doanya dengan memberinya seorang anak, Nabi Yahya alaihissalam. Nah, yang ke-23 ini adalah Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam dikenal karena kesuciannya dan selalu menyampaikan kebenaran. Namun kemudian ia dibunuh oleh penguasa zalim yang marah dengan teguran yang diberikan Yahya atas ketidakadilan mereka. Nah, kita sampai sahabat di Nabi dan Rasul yang ke-24 yakni Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam juga mempunyai mukjizat. Banyak sekali mukjizat dari Allah Azza wa Jalla. Nabi Isa alaihissalam
termasuk bisa menyembuhkan orang sakit dan membangkitkan orang mati. Namun ketika kaum Bani Israel berencana untuk menyalibnya, Allah Azza wa Jalla mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit dan menyelamatkannya dari kezaliman mereka. Dan yang paling paripurna, Nabi dan Rasul, penutup para Nabi dan Rasul, beliau membawa risalah untuk seluruh umat manusia. Berbeda dengan Nabi dan Rasul sebelumnya yang diutus untuk hanya kaumnya saja, tapi Nabi Muhammad SAW, Rasulullah kekasih kita, Rasulullah dambaan syafaat kita kelak di Telaga Kausar, adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Dan mukjizat beliau sangat banyak. Salah satu mukjizat terbesar Rasulullah adalah Al-Quranul Karim. Kemudian ada juga Isra Mi'raj, yakni perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, dan kemudian naik ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Dan banyak lagi mukjizat-mukjizat Rasulullah SAW lainnya. Mudah-mudahan kita akan bahas di video berikutnya. Jika dirasa channel ini bermanfaat bagi pengetahuan sahabat, silahkan like, komen, dan subscribe ya. Semoga sahabat semua senantiasa dalam kemuliaan dan kebahagiaan.